Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Di sini diberikan contoh, misalnya seseorang akan pergi jalan-jalan. Dia akan mencari pasangan celana panjang dan baju untuk dipakai. Tersedia 2 celana panjang berwarna biru dan hitam, serta 3 baju berwarna kuning, merah, dan putih. Berapa banyak warna celana dan baju yang dapat dipasangkan? Di sini ada beberapa cara pendataan dalam aturan ini, yaitu diagram pohon, pasangan terurut, dan tabel silang. Kita akan coba lihat satu persatu. Yang pertama adalah diagram pohon. Jadi untuk diagram pohon dalam kasus ini, kita tempatkan di sini ada warna celana, yaitu biru atau hitam, kemudian warna baju, yaitu kuning, merah, atau putih. Untuk warna celana hitam, juga warna baju yang bisa dipasangkan, kuning, merah, atau putih. Jadi, dapat pasangan warna celana dan warna baju, yaitu biru kuning, kemudian biru merah, atau biru putih, atau hitam kuning, atau hitam merah, atau hitam putih. Jadi kalau kita lihat keseluruhannya ada 6 pasang warna. Kita lihat untuk cara yang kedua, yaitu dengan tabel silang. Untuk tabel silang ini, kita bisa membuatnya dalam bentuk baris dan kolom. Di sini misalnya saya ambil untuk celana, yaitu biru atau hitam. Kemudian yang di sini untuk baju, yaitu kuning, merah, atau putih. Sehingga kita bisa dapatkan pasangan warna celana dan baju, yaitu biru kuning, biru merah, atau biru putih. Bisa juga hitam kuning, hitam merah, atau hitam putih. Sedangkan untuk cara yang ketiga, dengan pasangan terurut. Misalkan himpunan warna celana dinyatakan dengan A, anggotanya biru hitam, dan himpunan warna baju dinyatakan dengan B, kuning, merah, atau putih. Jadi himpunan pasangan terurut dari himpunan A dan himpunan B dapat dituliskan sebagai B, K, biru, kuning, M, B, M, P, H, K, H, M, atau H, P, hitam atau putih. Jadi keseluruhan tetap ada 6 pasang warna celana dan baju. Untuk berikutnya, jika terdapat N buah tempat yang tersedia, dengan K1 adalah banyak cara untuk mengisi tempat pertama, kemudian K2 adalah banyak cara untuk mengisi tempat kedua setelah tempat pertama terisi. K3 adalah banyak cara untuk mengisi tempat ketiga setelah tempat kedua terisi. Sedangkan Kn adalah banyak cara untuk mengisi tempat Kn setelah tempat pertama, kedua, ketiga, dan ke N-1 terisi. Maka banyak cara untuk mengisi N buah tempat yang tersedia secara keseluruhan adalah K1 kali K2 kali K3 kali dan seterusnya sampai dikalikan dengan Kn. Berikutnya kita akan bahas dengan contoh. Seseorang tinggal di kota A. Dia ingin pergi ke kota C melewati kota B. Dari kota A ke kota B ada 3 alternatif jalan yang bisa dilalui. Sedangkan dari kota B ke kota C ada 4 alternatif jalan yang bisa dilalui. Pertanyaannya, ada berapa rute jalan berbeda yang bisa dilalui? Untuk menjawab permasalahan ini, kita bisa buat, misalnya ini adalah kota A, ini kota B, dan di sini kota C. Karena kota A ke kota B ada 3 alternatif jalan, makanya di sini saya buat jalan pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan dari kota B ke kota C ada 4 alternatif jalan. Jadi jalannya diberi nama A, B, C, D. Nah, kemungkinan rute yang bisa dilalui yaitu
Dari kota A ke kota B melewati jalan 1, jalan pertama. Kemudian dari kota B ke kota C melewati jalan A. Atau dari kota A ke kota B masih melewati jalan 1, tapi dari kota B ke kota C memilih jalan B. Bisa juga rute yang lain, dari kota A ke kota B masih melewati jalan 1, tapi dari kota B ke kota C melewati jalan C. Kemungkinan lain juga dari kota A ke kota B melewati jalan 1, tetapi kota B ke kota C memilih jalan B. Bisa juga yang terjadi adalah dari kota A ke kota B memilih jalan yang 2, atau bisa juga memilih jalan yang 3. Nah, jadi secara keseluruhan, kita bisa menentukan bahwa rute berbeda yang bisa dilalui adalah 3 dikali 4. Sama dengan 12. Jadi ada 12 rute berbeda yang bisa dilalui. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk jika A. Bilangan ganjil, B. Bilangan genap, C. Bilangan yang habis dibagi 5, dan D. Bilangan antara 200 sampai 600. Kita bahas satu persatu. Untuk yang A, bilangan ganjil. Suatu bilangan dikatakan genap atau ganjil itu ditentukan oleh nilai satuannya. Untuk itu, kita tentukan dulu nilai tempat satuan. Supaya bisa menghasilkan bilangan ganjil, nilai tempat satuan yang memungkinkan hanya angka 1, 3, 5, 7, atau 9. Sehingga di sini hanya 5 cara. Setelah itu kita tentukan nilai tempat ratusan. Kita perlu ingat untuk nilai ratusan bukan angka 0. Jadi tidak memungkinkan untuk angka 0. Sehingga hanya 8 cara. Setelah itu kita isi nilai tempat puluhan. Di sini ada 8 cara. Karena satu angka sudah digunakan sebagai tempat satuan, satu angka lagi sudah digunakan untuk nilai tempat ratusan. Sehingga nilai tempat puluhan tinggal 8 cara lagi. Sehingga banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka berbeda adalah 8 kali 8 kali 5. Hasilnya sama dengan 320. Selanjutnya untuk bilangan genap. Untuk menentukan bilangan genap, kita tentukan juga nilai tempat satuan. Untuk nilai tempat satuan ini kita perlu bedakan antara nilai satuan 0, angka 0, dengan angka yang bukan 0. Nah, untuk yang angka 0, di sini berarti hanya satu cara, yaitu angka. Kemudian, di nilai tempat ratusan ada 9 cara, karena masih ada 9 angka lagi yang bisa digunakan. Kemudian, untuk nilai tempat puluhan, terdapat 8 cara. Oke. Selanjutnya untuk satuan selain 0, yaitu angka 2, 4, 6, atau 8. Sehingga nilai satuan di sini ada 4 cara. Kemudian kita tentukan untuk nilai tempat ratusan. Kita perlu ingat bahwa nilai tempat ratusan bukan angka 0, sehingga hanya 8 cara. Kemudian nilai tempat puluhan juga tinggal 8 cara lagi karena satu angka sudah digunakan untuk mengisi nilai tempat satuan dan satu angka bisa digunakan untuk mengisi tempat ratusan. Sehingga secara keseluruhan, banyaknya bilangan genap yang terdiri dari 3 angka berbeda adalah 9 kali 8 kali 1 ditambah 8 kali 8 kali 4. Sama dengan 72 ditambah 256 sama dengan 328. Selanjutnya, kita akan bahas bilangan yang habis dibagi 5. Dalam hal ini, bilangan yang terdiri dari 3 angka akan habis dibagi 5 jika satuannya 0 atau 5. Jadi, langkah pertama, kita tentukan nilai tempat satuan. Jika nilai tempat satuannya angka 0, maka di sini hanya satu cara. Setelah itu, kita tentukan tempat ratusan. Ada
9 angka yang bisa digunakan untuk mengisi tempat ratusan. Kemudian kita isi tempat puluhan. Keseluruhan angka ada 10, satu angka sudah digunakan untuk mengisi tempat satuan, dan satu angka sudah digunakan untuk mengisi tempat ratusan. Setelah itu, kita tentukan jika angka satuannya adalah angka 5, jadi hanya satu cara. Kemudian kita tentukan untuk nilai tempat ratusan ada 8 cara, karena angka 0 tidak bisa digunakan untuk mengisi tempat ratusan. Yang terakhir, kita tentukan untuk nilai tempat puluhan. Ada 8 cara. Karena keseluruhan angka ada 10, satu angka sudah digunakan untuk mengisi tempat satuan dan satu angka untuk mengisi tempat ratusan. Jadi banyaknya bilangan yang habis dibagi 5, yang terdiri dari 3 angka berbeda adalah 9 kali 8 kali 1 ditambah 8 kali 8 kali 1 sama dengan 72 ditambah 64 sama dengan 136. Berikutnya, untuk bilangan antara 200 sampai 600. Untuk bilangan antara 200 sampai 600, langkah pertama kita tentukan dulu nilai tempat ratusan. Nilai tempat ratusan yang memenuhi hanya angka 2, 3, 4, atau 5. Jadi ada 4 cara. Setelah itu, kita tentukan untuk nilai tempat puluhan. Ada 9 cara, karena masih ada 9 angka yang bisa digunakan untuk mengisi tempat puluhan. Kemudian, kita isi tempat satuan. Ada 8 cara, karena ada 8 angka yang bisa digunakan untuk mengisi tempat satuan. Jadi secara keseluruhan, banyaknya bilangan antara 200 sampai 600 yang terdiri dari 3 angka berbeda adalah 4 kali 9 kali 8 sama dengan 288. Demikian tadi pembahasan kita mengenai kaidah pencacahan. Semoga bermanfaat.